ini pendeta yang bersaksi, saya tidak sebut nama. Sekarang dia sudah bertobat, tapi dia bersaksi dalam ibadah. Saya waktu hadir di Amerika, itu pendeta-pendeta Indonesia, se-Amerika Utara dan Kanada. Yang dari Indonesia saya dan beberapa pendeta, 2-3 orang aja. Kegiatannya di Philadelphia. Lalu pendeta ini bersaksi, ada istrinya. Bersaksi tentang kejatuhannya. Dia gembala sidang dipakai Tuhan, khotbah ayat lancar. Pegang mic, lapas mic, bahasa roh. Tapi selingkuh dengan jemaat. Gara-gara jemaat suka berkunjung ke rumah pendeta. Jemaat sama suaminya berkunjung. Awalnya sharing-sharing. Lama-lama sering-sering. Awal katanya sharing sama Bapak Gembala, sharing-sharing. Sharing-sharing, keseringan. Suaminya nggak ada, ibu gembala nggak ada, ibunya tetap datang karena Bapak Gembala welcome. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Haleluya. Awalnya sharing-sharing, lalu sering-sering, akhirnya serong-serong. Dan paling parah, sorong-sorong. Singkat cerita, ini kisah nyata nih. Singkat cerita, bersinahlah mereka. Ibu itu jemaat putuskan tinggalkan suami. Bapak Gembala putuskan tinggalkan istri. Mereka sewa apartemen di salah satu kota di Indonesia sini. Ya, udah nyaman banget. Tapi tetap hari Minggu saudara percaya ada Roh Kudus di sini. Wow, pembohong besar. Saya aneh bin ajaib kalau pelayanan model begitu. Ini dia yang bersaksi. Saya tidak tahu saudara menonton debatnya saya sama orang Katolik atau enggak. Orang itu pakai nama De Gea itu ya. Itu bukan nama sesungguhnya saya kira. Itu dimulai dengan saya masuk koma di mana dia ada dan dia sesumbar kalau dia lebih banyak hafal Alkitab dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMJ ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Budi Asali, seorang pendeta senior yang saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan. Bagi teman-teman yang tidak tahu siapa pendeta Budi Asali, silakan dicek di Google. Ya, kalian bisa menemukan siapa itu pendeta Budi Asali. Beliau adalah pendeta senior yang sudah malang melintang dalam dunia pelayanan maupun perdebatan lintas agama secara offline. Kalau online, baru beberapa bulan. Baru sejak 2024, Pendeta Budi Asali ikut dalam diskusi secara online. Kalau sebelumnya offline terus. Karena memang ya namanya juga orang tua. Belum biasa dengan yang namanya teknologi. Pendeta Budi Asali itu adalah pendeta senior di gerejanya dan sudah menjadi pendeta untuk waktu yang cukup lama dan pemahaman teologinya diakui. Ya, diakui artinya Pendeta Budi Asali benar-benar dianggap mengerti tentang konsep kekristenan, dianggap memang pakar di bidang kekristenan oleh teman-teman pendetanya. Contoh orang-orang yang mengakui Pendeta Budi Asali, itu ada Pendeta Esra Soru, Pendeta Muriwali, ada Pendeta Deki Ngadas, Pendeta Mel Atok, dan pendeta-pendeta lainnya yang memang mengakui bahwa Budi Asali punya kapasitas dan kemampuan dalam mewakili kekristenan, dalam hal ini Kristen Protestan tentunya, dan punya kapasitas untuk menjelaskan kepada khalayak ramai. Nah, itu sepintas tentang Budi Asali ya. Dan sebelumnya Budi Asali sudah pernah berdebat dengan Kodondi ya, dan Ustadz Mansur dan sebagainya. Jadi udah cukup senior. Tetapi dalam diskusi online, memang ini ada sedikit perbedaan dengan offline. Kalau di online Anda tidak senang, Anda tidak suka, Anda bisa kabur. Beda dengan offline, kan nggak mungkin lagi debat-debat tiba-tiba Anda, udah saya nggak mau lagi, saya banting mic atau turunkan mic, pergi keluar ruangan, pulang. Belum pernah ya saya dapati debat offline seperti itu, alhamdulillah. Jangan sampai ada yang seperti itu, karena mencederai dan memalukan secara akademis. Kita mau diskusi yang beradab, diskusi yang mengedepankan ilmu, kan begitu. Tapi ini cukup disayangkan, itu terjadi saat debat antara Pendeta Budi Asali, mewakili Protestan, melawan De Gea, mewakili Katolik.
Jadi DGA itu siapa? DGA adalah salah satu apologet Katolik yang cukup aktif dalam dunia medsos ini, dan saya rasa nggak perlu saya jelaskan panjang lebar. DGA sendiri ya bukan pastor, teman-teman. Dia hanya umat Katolik awam yang secara pengetahuan Katoliknya lumayan karena aktif, ya, karena aktif dalam medsos ini, dalam berapologet. Karena di Katolik kan harus jadi pastor, sedangkan setahu saya DGA ini menikah. Ya, dia menikah, jadi nggak bisa jadi pastor kecuali dia lepaskan istrinya, lepaskan keluarganya, dan pakai jubah. Nah, itu lain cerita. Nah, jadi yang satu pendeta, yang satu Katolik awam, tetapi secara pengetahuan lumayan dan diakui oleh teman-teman Katoliknya punya kapasitas mewakili Katolik. Ya, punya kapasitas lah, istilahnya nggak malu-maluin. Ini menurut pendapat teman-teman, oke? Dan kita bisa lihat debat tersebut berlangsung cukup hancur. Ya, kalau saya katakan cukup hancur, dan itu diakui oleh pendeta Budi Asali sendiri. Dia mengatakan bahwa dia dicurangi, teman-teman. Ya. Nah, dia curhat ini. Jadi kemarin pendeta Budi Asali baru-baru ini curhat, mengatakan debat curang antara Protestan versus Katolik. Ya, sebenarnya lebih cocok dibilang debat curang antara pendeta Budi Asali versus DGA. Karena kalau dibilang debat curang Protestan versus Katolik, ini seakan-akan Katolik mencurangi Protestan. Nah, ini kan nggak baik ya, penggunaan katanya kurang tepat. Karena kalau menggunakan kalimat seperti ini, kesannya kan Katolik mencurangi Protestan. Padahal DGA sendiri itu kan istilahnya dia mewakili dirinya, tetapi dalam kapasitas sebagai orang Katolik. Dia sendiri kan bukan debat karena disuruh oleh pihak gereja Katolik. Nggak ada surat penunjukan, oh kamu perwakilan Katolik. Nggak ada. Dia cuma ambil kapasitas sebagai jemaat Katolik, orang yang ngerti Katolik. Walaupun dia mengklaim sebagai perwakilan Katolik. Kan begitu. Tapi kurang cocok seperti ini. Dan memang terjadi hal yang tidak menyenangkan. Dan kita akan tampilkan nanti bagaimana jalannya debat, kenapa disebut debat curang. Ya, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu curhatan dari pendeta Budi Asali ini ya. Kita dengarkan dulu curhatannya. Saya tidak tahu saudara menonton debatnya saya sama orang Katolik atau enggak. Orang itu pakai nama DGA itu ya. Itu bukan nama sesungguhnya saya kira. Itu dimulai dengan saya masuk koma di mana dia ada dan dia sesumbar kalau dia lebih banyak hafal Alkitab dari saya. Saya pikir, wah orang ini hebat Katolik kok bisa hafal ayat lebih hebat dari saya. Saya jawab yang penting itu bukan menghafal, yang penting itu mengerti. Dan dia bilang dia juga mengerti katanya. Ya sudah, ya debat sudah. Debat melalui Zoom. Ternyata orang ini curang habis-habisan ya. Jadi saya tidak, sejak saat ini saya tidak akan mau lagi debat melalui Zoom dengan Zoom-nya orang lain dan hostnya dari dia juga, moderatornya dari dia juga, sehingga mereka betul-betul bersikap sangat-sangat curang. Orang-orang yang Protestan tidak boleh masuk ke Zoom itu. Bahkan ada satu pendeta yang sudah masuk ditendang keluar. Dan kalau saudara melihat perdebatan itu, dia ternyata tidak becus apa-apa. Kok lagi hafal ayat dan ngerti ayat? Sejarah dari Alkitab saja dia tidak ngerti. Mengatakan Adam dan Hawa itu ditaruh di surga. Dan mengatakan Adam dan Hawa itu beriman. Dalam keadaan suci itu orang tidak butuh iman, saudara ya. Iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kan hanya dibutuhkan kalau orang berdosa.
Nah, pada waktu Adam dan Hawa masih suci, sudah jelas bahwa mereka sama sekali tidak membutuhkan iman seperti itu. Mereka bisa mungkin percaya bahwa Allah itu ada, Allah Maha Kuasa dan sebagainya, tapi Allah menjadi manusia dan sebagainya itu saving faith maksud saya, itu tentu tidak dibutuhkan dalam keadaan manusia itu tidak punya dosa apapun. Lalu juga dia mengatakan bahwa Kain juga orang beriman. Um, Lalu dia mengatakan lagi orang-orang yang mati pada zaman Nuh itu terkena banjir universal juga adalah orang yang beriman. Nah, pikir-pikir ini Katolik buat cerita dongengan yang konyol dan sangat-sangat menggelikan ya. Dan pada bagian pertama saya memulai ya. Saya memulai dan saya memberikan kan debatnya dengan topik keselamatan itu karena iman saja atau karena iman plus perbuatan. Karena Katolik kan percaya iman plus perbuatannya. Sebetulnya tema semula itu maunya predestinasi itu single atau double. Tapi nggak tahu kenapa diubah dan saya memang mengusulkan. Karena kalau bicara predestinasi saya akan suka untuk memberitakan Injil. Jadi saya mengusulkan dua tema yang lain. Yang ini adalah keselamatan karena iman saja atau iman dan perbuatan. Lalu yang satunya adalah apakah Yesus satu-satunya jalan ke surga, ya atau tidak. Dan yang diterima ternyata adalah yang itu, bahwa keselamatan itu karena iman atau iman dan perbuatannya. Jadi saya yang memulai debat itu, dan saya memberikan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa keselamatan itu hanya karena iman. Kan sangat banyak ayat seperti itu ya. Tapi saya hanya memberikan beberapa, karena saya pikir yang lain digunakan terlalu panjang untuk dibacakan, nanti waktu saya habis. Nah, lalu giliran dia ngomong panjang sekali dan tidak karu-karuan isinya. Tapi lucunya ayat-ayat tidak dibacakan dan lalu saya protes. Ini ayat-ayat kamu cuma berikan alamat ayatnya, tapi ayatnya tidak dibacakan. Dan berarti beban waktunya untuk membaca ayat itu kan diberikan kepada saya dan itu tidak fair kan. Jadi saya protes kepada moderatornya sampai itu debat sudah mau dibatalin, dihentikan. Tapi lalu saya usulkan gini saja Pak ya. Karena kamu tidak bacakan ayat, saya juga jawab tanpa membacakan ayat. Tapi setelah itu harus bacakan ayat. Nah dia setuju, semua setuju. Jadi debatnya dilanjutkan. Dan saya hanya butuh waktu sedikit untuk membantah omongan dia yang tidak karu-karuan itu. Dan terus debat berlanjut, dia jelas sudah kelabakan tidak karu-karuan. Kalau tidak salah waktu itu masih sisa 38 menit. Dari waktu 1,5 jam masing-masing yang diberikan tuh ya. Dan dia cuma sisa 18 menit. Jadi saya sudah pikir dalam waktu yang tersisa ini kamu tak habis sih kamu nanti. Nah, aku akan PI habis-habisan itu pemikiran saya gitu. Tapi dia ternyata luar biasa curang. Jadi tahu kalau bakal kalah, saya belum selesai ngomong, saya dipotong. Saya ngomong, saya dipotong, saya ngomong, saya dipotong. Dan moderatornya justru memihak dia dengan
saya di mute. Jadi akhirnya saya melihat curang model seperti itu, ya saya tidak mau lanjutkan. Saya pencet live itu, sudah bubar sudah. Dan dia masih marahi teman-temannya katanya. Bagi orang yang tersisa, saya tidak tahu itu masuk rekaman kami atau tidak, karena saya tidak nonton rekaman itu sendiri. Dia marahi kenapa tidak bantu dia. Jadi saya lihat Katolik ini pengertian kitab sucinya betul-betul nol atau minus ya. Dan sudah curang masih kalah juga. Saya pikir kalau saya punya agama yang harus dipertahankan dengan sikap seperti itu, saya buang agama itu, saudara. Kalau agama saya tidak bisa saya pertahankan dengan sikap yang fair, dengan cara berdebat yang fair dan jujur, saya mending buang agama itu. Agama itu tidak layak saya anut. Jadi Protestan dan khususnya Reform ini sudah, menurut saya sudah teruji oleh waktu. Sehingga dalam debat itu saya berani menghadapi siapapun yang non-reform atau Katolik atau apapun lah. Jadi saya nggak habis pikir ya. Orang bisa securang itu. Bahkan pada waktu saya debat dengan Muslim berkali-kali, ya mungkin mereka ada curangnya sedikit-sedikit dalam perhitungan waktu, tetapi tidak ada yang securang ini. Jadi debat dengan Muslim jauh lebih fair mereka daripada Katolik ini. Saya tidak habis pikir, kenapa tidak tahu malu ya. Jadi sejak ini saya kalau debat lagi ya, saya akan tolak kalau hostnya dari sana atau moderatornya dari sana. Saya akan minta pakai Zoom kami sendiri, mau ya baik, nah mau ya tidak usah debat. Kalau moderator mau paling sedikit ya, kalau enggak ya 2 orang. Satu dari Kristen, satu dari Katolik. Tapi dari sini kita melihat ya bahwa mereka itu betul-betul tidak ngerti apa-apa tentang Alkitab. Bodohnya bukan main dalam urusan Alkitab. Tapi sesumbarnya seakan-akan sudah luar biasa. Memang seperti tong kosong yang nyaring bunyinya, saya kira. Oke, itu sedikit sharing saya tentang perdebatan kemarin dengan Katolik. Iya, jadi cukup menyedihkan teman-teman kalau saya lihat ya. Budi Asali ini makin tua makin aneh menurut saya. Kalaupun yang pihak sebelah itu ngotot, ya Anda minta kepada moderator tolong gitu. Berikanlah waktu kepada moderator untuk membereskan masalah. Nah, itu pandangan saya. Ya, pandangan saya seperti itu. Karena Budi Asali ini saya lihat makin tua kok makin kayak anak-anak. Ya, makin seperti kekanak-kanakan. Nggak perlulah Anda itu sampai walk out. Setelah walk out Anda curhat-curhat bahwa Anda dicurangi. Padahal kalau kita lihat ya nggak dicurangi juga gitu. Itu biasa. Dalam diskusi ada hal seperti itu tuh udah biasa. Apalagi ya mohon maaf orang-orang yang seperti De Gea ya, masih muda, jadi masih semangatnya itu masih menggebu-gebu. Ya, saya pernah diskusi sama De Gea. Saya sedikit kasih tahu ya, boleh dibilang curhat juga tapi nggak apa-apa lah sebagai referensi buat teman-teman. Saya pernah ada di roomnya Katolik, karena bagi saya teman-teman Katolik itu adalah teman-teman yang enak diajak diskusi,
Ya, dan di room Katolik itu saya ditanyain, boleh cerita nggak? Dia bilang, kenapa mualaf? Saya malas, saya bilang, aduh, udahlah, malas ulang-ulang cerita, saya bilang. Udahlah, dia bilang kasih tahu. Ya saya kasih tahu bahwa saya menemukan iman di agama Islam, sedangkan di Kristen begini-begini. Sebelumnya saya merasakan ya tidak ada ketenangan di diri saya. Saya bilang diri saya loh, itu pengalaman pribadi. Dan dari awal saya udah bilang ini sudut pandang saya dan bisa jadi berbeda dengan teman-teman, kan begitu. Ada orang yang mungkin merasa tenang, ada orang yang mungkin merasa begini begitu, kan beda-beda. Itulah kenapa kalau kita lihat kisah-kisah murtadin, mualaf, itu punya perspektif pengalaman pribadi-pribadi yang beda. Dari awal saya sudah disclaimer duluan waktu cerita di situ. Ya, karena saya lihat ini orang-orangnya ini udah memandang saya nggak enak, udah sinis gitu. Karena kan mereka kenal ya, mereka kenal dan mungkin mereka merasa wah ini musuh besar kita harus kita hantam gitu kan. Nah, tapi karena yang tuan rumahnya itu ya orang Katolik ya sudahlah. Dan saya di situ cerita, tiba-tiba yang ngamuk DG ya. Kamu tuh salah, saya bisa buktikan kamu salah, bahwa Islam tuh salah, begini-begini. Loh, saya udah bilang ini pengalaman pribadi, mau dengar atau tidak, saya bilang. Ya, kalau mau dengar, ya udah kasih saya waktu. Kalau nggak mau dengar, ya udah saya hentikan, saya bilang. Ya, saya nggak mau buat polemik di sini, jangan samakan saya dengan kalian. Langsung saya gituin si DG-nya. Oke, ya disuruh diam sama teman-temannya yang lain, DG disuruh diam, saya disuruh lanjutin. Saya lanjutin lagi teman-teman ceritanya. Ya. Dia ngamuk lagi, kamu itu sesat, ya kamu nggak ngerti, ya kamu itu pindah karena nggak ngerti iman kamu begini-begini. Dia marahin saya. Padahal saya keluar dari Protestan bukan Katolik. Saya dimaki-maki sama DG, ini lucu, ya tapi ya sudahlah. Ya, dia mungkin merasa bahwa wah kamu salah jalan, ya atau sebagainya. Itu pandangan orang dan saya biasa saja. Ya saya nggak mau debat, saya bilang gini. Ya di room tersebut saya bilang gini. Ini kalau kamu nyerang-nyerang terus seperti itu, kamu bilang Islam salah, begini-begini, nanti saya nyerang balik, kalian marah, saya bilang. Kalian nggak terima. Nanti jadi nggak nyaman. Betul tidak? Ya, kan jadi nggak nyaman. Saya nggak mau, saya bilang. Itulah udahlah, saya mengalah saja, saya yang keluar. Ya, langsung saya bilang gitu. Ya udahlah, saya mengalah. Ini saya teruskan atau tidak? Kalau nggak bisa, ya udah saya keluar. Terus dibilang sama teman-teman, ya sudahlah, dibilang, nggak usah lagi. Ya kan begitu. Oke, ya udah saya keluar. Ya. Saya sesimpel itu gitu. Saya nggak mau istilahnya, ya kita ditanyain, kita jawab menurut sudut pandang kita, tapi orangnya marah-marah. Dan saya maklumi, mungkin karena masih muda ya. DG lebih muda dari saya, ya mungkin masih emosinya meluap-meluap, itu hal yang wajar. Ya, tetapi bagaimana debat antara Budi Asali dengan DG ya coba kita lihat dulu ini ya. Seorang dari penjahat yang di Lukas 23, 39 dan terusnya ya. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat dia, katanya, bukan engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia, menegur, bukan mengaku dosa. Tidakkah engkau takut juga tidak beralak, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini, maksud Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. Ini kamu anggap dengan pengakuan dosa? Itu Dalam 41, imanmu Pak. sendiri bukankah pengakuan dosa Saya soal salah ya. Saya salah, kan? Pak ya. Saya salah. Di ayat 41 itu ngapain, Pak? Kita itu siapa? Ini kok bicara selagi saya bicara toh? Enggak, Bapak kan bertanya. Tuh, 41 Saya bertanya, itu siapa? kamu tunggu sampai saya selesai. Enggak, Bapak kan bertanya. Kita itu siapa coba, Pak? Saya tanya. Silakan lanjut Pak Bos, maaf. Jadi kalau dalam kepercayaan kalian mengaku dosa kan harus kepala pastor. Kita itu siapa, Pak? Saya tanya, Pak. Yang saya tanya kita itu siapa? Kita itu siapa? Ini terus dipotong ya. Waktu Bapak dia membuat narasi yang salah. Waktu dia jalankan sama-sama. Iya, itu kita itu siapa di situ di ayat 41. Timer tolong dihentikan. Kamu tahu kamu kalah lalu kamu mau merusak debat? Enggak lah, saya tanya kita di situ pengakuan dari orang itu. Saya enggak urus abanganmu. Dalam Nggak jujur, Bapak nggak jujur. Agamamu harus mengaku dosa kepada pastor. Konteksnya udah beda, Pak. Yang saya tanya ayat. Saya tidak tanya apakah penjahat punya pastor.
Ayat 41 itu kita itu siapa? Itu yang saya tanya. Saya tidak peduli. Saya tidak tanya yang lain. Tolong jujur, ayat itu jelas-jelas mengatakan Kalau mengaku dosa pada layaknya waktu. dihukum. Loh. Saya baca ayat kitab suci marah-marah. Itu kita. Charles lagi Kita berarti orang yang ngomong. Ini tolong moderatornya tidak. Loh, Anda tidak jujur. Tidak ada sikap fair ya. Puas. Harus di-mute ya. Charles. Kita itu siapa? Halo. Ini giliran saya bicara. Iya, saya tanya kita itu siapa? Kok Bang Gea, bisa tolong Anda diam dulu. Anda sangkut pautkan dengan pastor? Nanti itu silakan dibahas pada saat timer Bang Gea. Selesaikan dulu Pak Budi Asali. Tidak apa, tidak akan merubah apapun. Tetap kalau mau dibantah silakan nanti dibantah pada waktu Bang Gea. Ya. Sekarang kita beri kesempatan dulu kepada Pak Budi Asali. Silakan Pak Budi Asali. Jadi kalau dia mengatakan mengaku dosa kepada sesama penjahat, apakah penjahatnya ini pastor? Loh, kok melebar, Apa Pak? dia Saya minta tanya namanya ayat. pastor penghujat? Loh, ini kok melebar? Ini ayat ini ngomong sama siapa? Lukas pasal 23. Kita siapa? Siapa kita di situ? Kita bubarkan saja. Saya minta kejujuran Bapak loh. Ayat itu kita itu Ya sudah, siapa? ya sudah. Kita Bang, bubarkan. Enggak. kalau tidak bisa ini saya hentikan. Tidak bisa dialog jujur kita. Bapak ya. Sorry, saya tampilkan ayatnya kalau begitu. Karena di sini orangnya tidak fair dan moderatornya Enggak. tidak fair. Bapak tidak jujur dan melarikan Saya sudah kemana-mana bilang konteksnya. suruh mute. Kamu yang kamu waktu Ya. tutup mulut saya waktu bicara. Udah saya mute. Enggak, Udah saya mute Bapak semua, tidak silakan. jujur dengan ayat. Kita di Silakan. jujur Pak dengan kitab suci, jangan asal-asalan Pak. Saya bacakan kalau nggak mau dibaca. Nah, saya rasa ini Enggak, saya baca dulu Paman. Saya kita baca. tutup saja ya. Bagaimana menurut kau, Lukas Charles? 23. Enggak, di situ kan kita itu kan mereka dua orang. Mereka mengakui mendapat hukuman Bang yang Gea, setimpal. Bang Gea ini waktunya Pak Buas, jangan dipotong dulu ya. Pak Buas tolong di-unmute, sorry. Ya, keluar kan. Iya, karena nggak jujur dengan kitab suci lah. Saya tanya kita itu siapa? Enggak, karena dia larikan ke pastor juga. Kan tadi saya ngomong tentang pengakuan. Seharusnya Mereka kan tidak saling Abang mengaku biarkan sebagai orang berdosa. diselesaikan. Nanti kan Abang masih memiliki 12 menit untuk membantah maksud saya. Enggak, karena dia kan seperti bertanya. Dan kemudian menarasikan, bukankah pengakuan dosa kepada pastor? Nah, itu kan. Gimana ini? Enggak, tetap kalau bagi saya itu nanti dibantah pada saat timernya Abang. Enggak apa-apa. Tidak akan merubah apa-apa. Kan makanya dari awal saya sudah tegaskan. Ini permasalahan tafsir. Jadi masing-masing pihak silakan dengan gaya tafsir masing-masing. Saya tidak pakai Nggak bisa tafsir, Paman. paksa. Saya minta jujur dengan ayat tadi itu loh. Itu kita itu siapa? Bareng Yesus atau dua orang itu? Itu loh. Kan di situ kan kita sudah sepatutnya dihukum. Kan mereka mengaku. Di situ ada Yesus mengaku bahwa mereka sepatutnya dihukum. Lah, saya nanya kita karena kan dia pertegas. Dia membantah, tidak ada pengakuan di situ. Di situ mereka mengaku kok sebagai orang berdosa. Ya kalau dia turun ya, saya sudah tahu dari tadi, saya sudah jelaskan posisi Paulus dan juga Yakobus. Justru Yakobus yang dipertentangkan antar ayat tadi kan. Sudah jelas. Dia mutar-mutar aja di situ. Dari tadi sebenarnya saya sudah malas, saya jujur aja. Karena ayat yang sama dia putar-putar. Perikop yang sama dia putar-putar. Itu aja sih. Sebenarnya dari tadi sudah saya mau stop. Karena apa? Ayat itu satu perikop itu kan ada premisnya. Kok tiba-tiba antara ayat ini nih di dalam satu perikop itu bisa salah gitu.
innama a'malu binniyat. Jadi barang siapa yang berhijrah karena dunia dia akan dapatkan, tapi dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Maka yang penting niatnya guys, mau 50.000, 30.000, ya nggak masalah, yang penting niatnya untuk berkontribusi gitu, untuk memperdayakan mu'alaf, menunjukkan cinta kita kepada mereka yang baru bergabung kembali ke fitrahnya. Karena gini guys, kalau bukan kita siapa lagi coba? Kalau bukan kita yang peduli sama mereka dan kita biarkan mereka meminta-minta. Iya kalau mereka imannya kuat. Kalau ternyata imannya lemah, akhirnya mereka tidak sanggup di ranah ekonomi, mereka tidak makan, mereka lapar. Orang Islam dari lahir aja bisa loh menjual akidah gara-gara lapar. Apalagi mereka yang udah terbiasa makan babi. Lah, giliran mereka di Kristen mereka jadi orang kaya, giliran mereka di Hindu mereka enak hidupnya. Tiba-tiba mereka jadi Muslim, semua umat Islam tidak peduli. Sementara mereka masuk dalam mustahik zakat, mereka berhak atas harta kita. Lalu kita tidak peduli. Loh, kalau masa kita tunggu mereka minta-minta, maka kita yang punya kesadaran, maka kita yang akan melihat inilah gunanya silaturahim. Kenapa silaturahim itu menambahkan rezeki? Karena kita sengaja untuk melihat orang-orang yang memang membutuhkan tanpa merendahkan harga diri mereka. Betul. Mereka tidak perlu minta-minta, tapi mereka kita mempelajari kondisi mereka, dan dari situlah kita insya Allah yang harus ikhlas. Ya, tapi memang ada beberapa kondisi gini. Ya. Ada beberapa kondisi orang itu tiba-tiba ditemukan udah mati aja kelaparan gitu ya. Yes, karena betul. Begitu ditanya sama tetangganya, loh kok kamu bisa nggak tahu gitu? Ya karena dia bilang nggak pernah ngeluh gitu. Nah hadisnya tahu nggak? Tidak mencium bau surga, kalau tidak salah tuh gitu ya. Orang haram hukumnya, haram hukumnya mencium bau surga. Mencium bau surga, jangankan masuk, mencium aja nggak boleh. Mereka yang tidur dengan kenyang, tapi tetangganya, saudara dan tetangganya kelaparan. Oh itu benar banget. Iya, jadi apa ya? Islam itu kan rahmatan lil alamin. Konteks Islam ini adalah bersilaturahim. Makanya kita tuh mukmin yang baik adalah mukmin yang tetangganya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Pertama itu. Yang kedua, kita sebagai pribadi muslim, prioritas kita tuh orang terdekat. Selain akrabi itu tetangga. Aku pernah dengar juga narasi Islam, entah ini hadis ya, kalau nggak salah ini hadis, bahwa yang paling berhak mendapatkan harta kita itu adalah yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita. Tapi kalau kita sudah mencukupi semua, apa salahnya kita ke yang jauh, ya kan? Karena mereka juga bukan berarti kita ini ya. Jangan-jangan ada yang tidak peka di situ. Kenapa bukan kita? Gitu. Jadi insya Allah nanti ke Labuan Bajo ini misinya adalah memperlihatkan ada salah satu pondok pesantren Tahfidzul Quran yang ya sedikit memprihatinkan, ya sangat memprihatinkan. Dan mana tahu dengan keberadaan nanti tim dari Avengers Syariah ini jadi corporation, HMC Corporation berkunjung ke sana, maka mata kita yang nonton channel Uniriva, channelnya Jadi, channelnya Opsi Channel, channelnya Benteng Akidah bisa tersentuh hatinya untuk berbagi dengan Hafiz Quran di sana, sehingga banyak mencetak hafiz-hafiz Al-Quran. Dan teman-teman juga insya Allah ketika hafiz Al-Quran semakin banyak di dunia, maka insya Allah yang paling penting Al-Quran masih tetap bergema di seluruh alam. Dan satu lagi di sana itu yang hafiz Quran, ini mesti kalian semua tahu, itu yang hafiz Quran itu bukannya orang Islam dari lahir sob. Jadi itu yang hafiz Quran itu mu'alaf, para mu'alaf yang menjadi hafiz Quran, yang orang tadinya dari agama yang lain. Iya, nah makanya subhanallah, gue aja merinding kalau ngomong kayak gitu. Gue aja nggak hafiz sob, gue cuma pakai kopiah karena buat ngejagain gue dari kemungkaran. Nah, tapi mereka di sana mau loh habis Quran. Nah, inilah kita belajar banyak, nanti kita ke sana, nanti kita akan bikin testimoninya semuanya, pokoknya insya Allah akan terpuaskan dengan Jadid HMC Corporation. Tunggu kita perjalanan kita sehabis ke Labuan Bajo, rencana kita mau keliling ke Golgota, Yerusalem, dan insya Allah kita ke Eropa. Kita akan memperhatikan mereka para mu'alaf, kita berbagi cerita di Mu'alaf Story. Oke, di Mu'alaf Story. Ya, jadi sebenarnya Pendeta Budi Asali nggak perlu harus ngotot. Dia harusnya berikan waktu kepada moderator dan ingatkan moderator. Kasih aja beberapa kali. Moderator ini bisa nggak? Ini yang kedua kali. Saya kasih lagi sekali lagi. Kalau memang nggak bisa juga, ya sudah, saya keluar. Nah, itu baru bagus. Apalagi ini udah debat kan. Saya saja yang istilahnya disuruh kasih kesaksian. Mereka minta, cobalah kasih tahu gitu kan. Mereka minta loh. Harusnya kan itu saya jelasin versi saya gitu, pandangan saya. Itu saja saya dimarah-marah. Ya, saya dipotong-potong, itu pun saya masih bilang ya sudah, ini mau lanjut atau tidak. Saya kasih kesempatan 2 kali, dan terakhir dari mereka sendiri yang bilang udah nggak bisa lagi. Ya, mereka bilang udah kita nggak bisa dengar lagi gini-gini ya, ngamuk, ada beberapa yang ngamuk. Ya udah, baru saya keluar.
Ya, dan itu saya permisi gitu. Jadi memang ya kita nggak bisa pungkiri statement-statement kita tuh kadang membuat orang panas. Apalagi pendeta Budi Asali ini kan secara usia juga lebih tua lah. Ya mungkin ya ada baiknya mengalah juga lah sama yang lebih muda. Tapi kadang-kadang yang tua, mohon maaf, egonya malah makin tinggi ya. Biasanya tuh orang tua tuh cuma dua. Makin bijaksana, ya bisa ngalah sama orang lain, atau malah makin kayak anak-anak. Karena orang bilang kan makin tua tuh biasa kayak anak-anak gitu ya, makin egois, makin mau menang sendiri juga gitu, maksain kehendak. Jadi semua tergantung dia jadi orang seperti apa. Tetapi pendeta Budi Asali kan pendeta. Harusnya udah tua makin bijaksana. Ini yang cukup kita sayangkan. Saya belum menemukan di medsos ya, di ranah diskusi lintas iman ini, pendeta yang menurut saya bijaksana. Kalau di luar banyak teman-teman. Ya, saya harus akui, kalau di luar yang saya jumpai, ya itu lumayan banyak. Di mana saya melihat mereka mengambil sikap, mengambil posisi di saat-saat yang krusial, itu bagus. Tapi kalau pendeta Budi Asali, mohon maaf, saya belum mendapatkannya. Ya, nggak dapat. Malah yang ada ngamuk-ngamuk. Makin dipancing, makin ngamuk dia. Cukup lucu. Pada usianya sudah lumayan, kan begitu. Ya. Terus, kalau memang pendeta Budi Asali nggak mau lagi diskusi dengan Katolik, ya sudah. Ya. Kan begitu. Dia nggak mau lagi diskusi, terutama di room yang menurut dia tidak netral, tidak adil. Nah, kalau begitu, carilah room yang adil. Pihak Muslim siap menjadi tuan rumah. Ini yang harus digarisbawahi. Saya secara pribadi, maupun mungkin teman-teman, itu siap jadi tuan rumah untuk menjadi tempat diskusi antara pendeta Budi Asali melawan Katolik. Ya, kita siap. Dan kita pastikan bahwa kita adalah hakim yang adil. Dan itu sudah terbukti. Teman-teman bisa cek ya, reputasi dari room-room Muslim, dan termasuk saya, ini promosi lah. Boleh dibilang promosi, silakan dicek. Bagaimana saya dulu jadi tuan rumah antara Oneness versus Trinitas, ya, Trinitas versus Unitarian, ya, dan bagaimana sesama Trinitas versus Trinitas juga yang beda pemahaman. So far kita menjadi tuan rumah yang adil. Bahkan saat konflik antar pendeta pun kita yang menjadi penengahnya. Bagaimana dulu Joshua Teu dan istrinya, pendeta Esther, melawan ya si Sarah. Kita yang jadi penengah. Terus Kristi Depari lawan Pastor Sarah dan Samuel Sian. Kita yang jadi penengah juga, teman-teman. Dan kita selalu berusaha netral. Silakan ditanyain kepada mereka. Bahkan sampai Paul Jang itu ngamuk ya. Paul Jang bilang, ini gimana ceritanya? Pendeta versus pendeta yang jadi penengah Julius. Ini ngawur, dia bilang. Dia pula yang jadi penengahnya. Ini bukti bahwa kita hakim yang adil, teman-teman. Hakim yang adil. Jadi, buat pendeta buas, kalau memang butuh ruangan, butuh tempat, butuh moderator yang adil, ya silakan. Nanti coba saya hubungi lah ya, pendeta Budi Asali. Sebenarnya saya lagi agak malas menghubungi orang, karena entah kenapa, saya agak cukup menjaga jarak sekarang ya. Agak trauma juga. Karena waktu tahun lalu tuh saya termakan omongan saya sendiri. Dulu Bang Zuma nasihati saya, jangan terlalu dekat sama mereka, Dek. Mereka ular beludak, mereka serigala gitu kan. Tapi menurut saya, enggak lah Bang, saya bilang. Itu masih saya lawan Bang Zuma. Enggak lah Bang, saya bilang. Ada beberapa itu baik kok. Enggak, mereka pura-pura baik. Itu Bang Zuma ngotot sama saya. Ya, ngotot kita. Dan terbukti, saya ditikam dari belakang. Itu Wak Donat apa kurang baiknya saya sama dia? Coba saya tanya. Wak Donat itu, kalau nanya pendapat tentang ini itu, dulu nanya kepada saya. Nanya kepada saya. Dan jam yang dia jadikan latar dalam dia diskusi itu dari saya. Hadiah waktu dia pindah rumah. Saya nggak ada masalah secara pribadi, tapi ternyata ya mereka menikam kita dari belakang. Itu mengejutkan. Bagaimana dia ya membuat cerita kepada mendiang Mangapul ya untuk mencelakai saya. Dia bilang, wah itu si Julius mau gini-gini. Udah Pak, celakai dia dari belakang gitu kan. Cari dia. Bagaimana dia mensponsori orang-orang untuk melaporkan saya, menangkap saya, mencelakai saya. Gila itu orang. Begitu dendamnya gara-gara kita bongkar masalah rumah anak terong. Padahal yang kita ngomong itu kan fakta, kecuali yang bohong. Anda boleh marah. Tapi ya, maling kalau kita bongkar trik malingnya, cara dia maling ya pasti marah juga sih. Ya, kita ngerti.
Untuk hal itu kita ngerti sih. Jadi sekali lagi silakan dicek Pak. Ya, tapi nggak apa-apa lah, nanti coba kita kontak. Tapi saya agak malas sih sebenarnya ya. Tapi kalau kedua pihak memang butuh room, ya mereka mau, ya silakan. Itu sih yang mau saya sampaikan. Dan buat Pendeta Budi Asali, saya nggak ngerti pemahaman Anda karena saya lihat Anda Trinitas, tapi Trinitas Anda pun agak beda dengan Trinitas yang lain. Anda merasa bahwa predestinasi itu sangat kuat, bahkan mengalahkan free will. Ini cukup kacau. Jadi Pendeta Budi Asali itu punya pemahaman bahwa manusia itu sudah ditetapkan dari awal, yang mana masuk surga, mana masuk neraka gitu. Karena setahu saya, itu bukan ditetapkan, tapi Allah mengetahuinya. Allah Maha mengetahui, maka dia tahu kita ini akan bertobat atau tidak, ya kita tetap akan mati dalam kekafiran atau tidak. Allah sudah tahu. Cuman kita punya free will, ya, jadi bukan kita tuh sudah dikasih peran terus kita nggak bisa ubah itu. Nggak seperti itu teman-teman. Ya. Setahu saya, tapi Pendeta Budi Asali punya pemahaman berbeda, dan itu beda dengan Kristen yang lain juga, karena Kristen yang lain juga banyak yang menekankan ya free will. Free will ini ya kita punya kelebihan ya, dibandingkan makhluk lain. Ya, tapi sekali lagi ya itu pendapat Budi Asali, dan kalau dia ingin menyampaikan itu di ruang yang akademis, ya silakan hubungi kita. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan, dan semoga ini didengar oleh Pendeta Budi Asali, ya, dan semoga Budi Asali sehat-sehat saja. Ya, jangan terlalu marah Pak, yang ginian nggak usah terlalu dibaperin. Anda baperin malah Anda yang rugi. Anda usia sudah lumayan, Anda marah-marah, nanti jadi darah tinggi, ya itu malah merugikan diri Anda. Ini nasihat Pak. Ya, mungkin Bapak lebih senior, lebih makan asam garam dalam kehidupan, tapi dalam diskusi di medsos ini, ya saya termasuk inilah, termasuk senior dan cukup sebagai pengamat. Kapasitasnya pengamatnya lumayan gitu. Karena yang saya analisa dan saya sampaikan, alhamdulillah ya banyak yang terjadi Pak. Bukan menyombongkan diri, tapi itu semua karena Allah. Ya, karena Allah yang memberikan hikmah sehingga saya tahu apa yang akan terjadi. Oke, mungkin itu aja. Ya, buat Pendeta Budi Asali jaga diri, buat DGA ya jangan terlalu menggebu-gebu lah. Sampaikan saja dengan cara yang akademis, sampaikan aja dengan cara yang benar. Ya, nggak perlu ngotot-ngototan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.